Mencari jawaban yang aman. Pasti banyak banget, Mas. Lo mutusin gue terus habis itu lo minta balikan. Gitu. Pada suka keributan ya. Perasaan gue dong. Nah iya kan lu ngomong apa tadi? Gimana perasaan gue? Ya gimana? Kok ngegas sih pertanyaannya? Yes. 193,0 Clarissa FM. Iya Pak, masih uji coba. Iya. Dan sekarang kita sebelum mulai siaran lagi nih, kita mau coba bacain komentar-komentar. Langsung aja to the point karena kan durasi kita tight banget ya. Oke. Ya kan lu kan sibuk banget ya, No. Iya, betul. Schedule-nya padat banget kan. Betul. Bener, bukan lagi. Cuman bisa sampai abis maghrib jam 7. Oh, siaran ya, abis itu nyanyi soalnya. Ini ada salah satu komentar yang ngasih ide gimana kalau sebutannya untuk pendengar setia Clarissa FM itu klarinet. Panjangan dari Clarissa Netizen. Oke. Karena kemarin kita kaula tua ya. Kaula tua, iya. Nggak semua bisa nerima ya kondisi itu ya. Terutama sih gue sebenarnya, terutama gue bikin acara ini ngajak istri gue biar terlihat muda, terus sebutannya malah jadi kaula tua gitu, nggak dapet. Kecuali lagunya lagu-lagu lama. Betul. 80 70-an. 60 lah, ambil banyak. Ibu diem nungguin kan? Ya iya nungguin lah. Kan Bunda bukan pelawak. Gue bukan pelawak. Ya emang siapa disuruh jadi pelawak di sini? Nah, takutnya nanti jadi pelawak. Nanti habis itu lebih padat jadwalnya aja. Jadi nggak bisa siaran di Clarissa. Ini kan episode yang perdana kemarin yang kita ngomongin masalah PDKT. Ya. Nih, ada juga nih. Aku juga beda usia sama suami 17 tahun. Oke. Nah, 17 tahun tapi alhamdulillah usia nikah kami sudah 10 tahun. Insya Allah kami terus bersama. Kami beda usia, kasta, beda negara. Keren banget nih. Beda usia, beda kasta, beda negara. Gue seneng banget cara Wendy mencintai Mbak Ayu. Berarti pencitraan kita berhasil. Enggak dong. Ya udah. Kalau tadi dari Desi Rosdianti ya. Ya. Terus ini Firman Wiloga. Ini keren banget Bang Wen, masukin Spotify. Syarat angkat isu-isu yang tren di Twitter dan Instagram. ABCD-nya lempar ke netizen lewat IG WCTV. Asli keren. Gua suka konsepnya. Thank you. Gue juga suka sama komentar lo. Dan yang terakhir nih dari ini ada salah satu komentar yang di satu sisi memuji kita, di sisi lain mencoba membongkar aib kita. Apa tuh? Ini dari Dovon M Fajar. Pertanyaannya dibuat sendiri, nggak ada Instagram, nggak ada foto profil. Itu pertanyaan dibaca dari PowerPoint. Wah, gokil kalian. WK. Ya. Namanya uji coba kan? Iya benar. Kemarin kan siaran masih uji coba gitu. Jadi dari teman-teman terdekat aja dulu. Betul. Kalau sekarang udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk sampai bingung gitu loh mau ngebaca. Aduh yang mana gitu. Iya, keren. Terima kasih. Dan alhamdulillah responnya juga luar biasa sekali ya. Dalam 2 hari kita bisa nembus 45.000. Yang sebenarnya itu masih sedikit. Nggak tapi nanti pasti akan naik. Karena kan orang juga baru perkenalan. Oke. Kita langsung aja ngebahas tema episode kali ini, siaran kali ini, yaitu putus kan? Sebelum ke gue deh, ke lu deh. Kenapa? Lu berapa kali putus? Hah? Berapa kali putus? Iya. Tar dulu ya. Biasanya kalau song hitung justru sedikit. Suka sembarangan. Tar dulu. Pacaran tuh mulai dari TK 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8. Bangun nih kalau udah selesai. 5 kali. Astaga, kesannya banyak banget. 5 doang. Iya 5 kali banyak dong itu. Ya udah. Lumayan 5, iya 5 kali betul. Yang paling menyakitkan. Kenapa? Putus yang paling menyakitkan menurut lo. Apa ya? Iya semua putus menurut gue itu semua menyakitkan. Karena kan harus pisah gitu kayak nggak ada yang lebih. Tapi menurut gue semuanya 5-5-nya itu ya memang semua menyakitkan. 5-5-nya? Lu diputusin? Ya enggak dong. Loh, kalau lu merasa itu menyakitkan, harusnya lu yang diputusin dong. Enggak dong. Tapi kan ada, kan nggak usah dibahas dong ceritanya. Pengen tahu banget loh. Oh, enggak. Oh, lu pada seneng dah gue pada ribut ya? Pada suka keributan ya? Enggak, maksud gue nggak mau tahu cerita detailnya. Karena itu kan juga akan bikin gue sesak napas ya. Gue cuma pengen tahu kenapa lu bilang semuanya itu menyakitkan. Padahal yang mutusin nggak semuanya dari cowoknya. Iya benar. Semuanya yang mutusin gue. Cuman memang ada beberapa. Lo kan. Lu yang mutusin tapi lu merasa sakit. Kan kita tidak harus bersama orang itu. Kita udah ngelihat dia bahagia aja, kita bahagia kok. Jadi nggak perlu bareng, nggak perlu bersama. Kita nggak perlu bersama. Gue nggak nangkap nih maksudnya kemana. Ya pokoknya ada semuanya pasti ada masalah masing-masing lah. Ada entah itu masalah orang tua apa segala macam kita nggak pernah tahu gitu. Nangis lah. gak? Yang nangis ada yang nangis. Berapa hari? Nangis. Berapa hari? Bulan. Lebih lama dong. Sebulan nangis pipi segini. Kayak si Andis. Andis kelamaan nangis tuh. Makanya ngembeng. Iya, dia cerainya 2 tahun yang lalu, nangisnya sampai sekarang. Kasian. Itu apa? Continuity. Bahasa lu so tipi lu. Gitu berarti. Apa? Ya itu. Yang nangis paling lama karena apa? Kok ngegas sih pertanyaannya? Enggak ngegas, biasa aja. Ini baru 2 Pengen episode, tahu jangan banget. ribut. Iya, dari ini nama kita dari Clarissa FM lama-lama jadi KDRT FM nih. Jangan dong. Pokoknya ada yang satu nangis tuh mungkin Enggak, lu sedihnya sedihnya kenapa? tuh karena kan biasanya bareng-bareng, biasanya misalnya dijemput. Ada yang merhatiin. Iya, telepon-teleponan Kan terus lu yang tiba-tiba mutusin. ya kan tetap aja sedih. Kalau lu sampai mutusin terus lu sedih, berarti itu cowoknya yang ternyata tidak menjaga hatinya Karena buat lu. keadaan. Oh, iya, oke lah. Bilang aja tuh cowoknya mana. Karena keadaan, pokoknya Keadaan. gitulah yang pasti pokoknya kalau nangisnya paling sehari doang, sehari paling lama, setelah itu udah. Maksudnya udah Orang yang lu cari pada saat lu putus? siapa ya? Sahabat gue. Karena iya. Ya udah nggak apa-apa, jawab aja. Dia emang siapa? Emang lu yang gue cari? Ya kan kita belum kenal juga. Kita belum kenal, lu nyari gua gimana ceritanya? Iya, pokoknya ada sahabat gue yang gue cari. Oh, pasti sahabat. Orang Iya. tua enggak lah ya? Orang tua enggak, kan malu waktu itu. Kelas berapa sih? Kayak ngerasa pertama kali pacaran. Bukan. Maksudnya yang paling menyakitkan tuh pas lu kuliah SMA. Jadi emang sebenarnya Clarissa FM gue buat emang gue sengaja pengen nyari tahu masa lalu istri gue. Yang selama ini tidak pernah diketahui Iya, kan. yang selama ini nggak pernah Betul. diketahui dan nggak pernah diceritakan. Nggak. Kenapa lu nggak cerita sama orang tua? Biasanya kan Kok kalau banyak cewek, nanyanya nih kalau orang? cewek kan biasanya suka cerita sama orang tua. Ya enggak, cuman kalau cerita ke orang tua dia cuman bilang kalau kakak udah nggak bareng nih sama dia gitu aja. Kenapa? Ya nggak apa-apa karena nggak jodoh aja, nggak cocok aja gitu. Masalah detailnya ya hanya gue sama Tuhan yang tahu. Ya. Sama tuh Nggak, cowok. sama sahabat gue, sama tuh cowok. Iya. Kita telepon cowoknya mau. Boleh. Boleh. Boleh dimatiin nggak semua handphone?
Iya, Pak. Nah itu kan kalau gue. Nah Ya. kalau lo sendiri, secara umur kita kan beda banget. Nah pasti kan kalau gue kan cuma 5 kali ya. Kalau lo kan pasti banyak banget. Kalau lo sendiri ada berapa mantan dan berapa kali mutusin atau diputusin terus, Mas? Tuh giliran gue yang nanya dia nggak mau jawab. Bukan, pasti lu semua klarinet yang di rumah dan yang di studio pikir nih pasti Wendy lagi ngitung nih, si Dimo lagi ngitung nih berapa banyak mantannya. Betul. Lu salah. Terus? Karena gue diem sedang memikirkan mencari jawaban yang aman. Yang tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Betul. Tidak melanjutkan pertanyaan ya. Ya, jadi kalau ditanya sebenarnya mayoritas gue Jujur ya? Iya jujur, mayoritas itu mayoritas gue yang mutusin. Masa iya? Songong banget. Bilang aja jelek banget. Gak usah songong banget, bilang aja jelek banget lo. So ganteng lo. Niatnya pengen ngomong gitu kan, so ganteng lo. Bukan. Enggak, tapi benar. Iya bener. Iya lagi gue. Otak gue masih di toko karpet nih. Iya bener mayoritas gue yang mutusin. Kok mayoritas? Gitu. Kok mayoritas dia? Makasih bang. Nasi goreng 2 ya. Jangan taruh di situ dong, jelek dong. Makasih. Ya, mayoritas gue yang mutusin karena waktu awal-awal gue pacaran sih mayoritas juga ya terjadi ketidakcocokan. Terus ada yang gue dipandang sebelah mata. Begini dong. Ya. Karena mungkin cewek yang gue deketin ternyata masih ada hubungan saudara sama Jaja Miharja ya. Jadi sebelah Ya. mata. Oke. Jaja Miharja yang ngurusin jalan tol. Terima kasih. Nah itu si cewek itu ada yang apa namanya ya gitu deh. Ada yang ketangkep basah. Lagi hujan. Enggak, Apalagi main air. Ada ya main air sama cowok lain. Ini. Terus gue nya kayak yang di depan komplek rumahnya gitu. Telepon malam-malam, telepon koin. Terus? Iya nanya lu di mana? Terus? Lagi di rumah, lagi ngapain? Ya lagi main sama adik-adik. Ternyata Padahal gue di depan komplek rumahnya. Terus gue dia bukan main sama adiknya. pas gue sampai rumahnya, set keluar cowok. Sepupunya kali. Gua Terus siapa dong? bokapnya. Ya enggak lah. Adalah cowok. Akhirnya udah dari situ gua putusin untuk ya udah putus misalkan kayak Tapi gitu, mau, gitu. maksudnya ceweknya nggak kayak bukan ini salah paham, yang kamu lihat itu tidak benar gitu loh. Ya sempet ada drama seperti itu sih, kayak mengelak gitu kalau misalkan enggak kita cuma teman terus gue bilang gitu, lu cuma teman nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena tuh cowok ibaratnya datang sampai malam, sementara gue kan datang ke rumah dia kan malam banget gitu, lumayan lah jam 9 atau jam 10 gitu. Terus bilangnya kan nggak ada siapa-siapa di rumahnya gitu selain keluarganya. Terus tiba-tiba yang gue denger juga tuh cowok sering banget Oh, mereka dong. Ambon dong berarti. Sering banget apa? Sering Main. banget main Oke. gitu. Terus nangis nggak pas Siapa? itu? Nangis nggak elonya? Lupa gue. Gue nangis pada saat gue ngomong ke orang tuanya kalau misalkan gue udah selesai sama anaknya. Oh, nangisnya malah ke orang tuanya. Karena kita udah deket banget gitu, karena udah baik banget gitu. Oh, berarti lo menyesalkan semuanya ke orang tuanya. Nggak menyesalkan, cuma maksudnya ya orang tuanya mempertanyakan dan menyesalkan kenapa harus terjadi lah. Gue bilang ya gimana ya, anak lu mau gitu ibaratnya gitu kan. Minta maaf sama ibunya, minta maaf sama bapaknya gitu. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa juga. Mau seganteng-ganteng tuh cowok, mau setajir-tajir tuh cowok, sebaik-baiknya tuh cowok, kalau tuh ceweknya nggak mau kan juga mereka nggak akan jalan. Tapi karena nih ceweknya mau ngebuka diri, akhirnya kan mereka bisa deket.
Ya, tapi ada Gitu. nggak kira waktu itu pernah mutusin, kan rata-rata yang mutusin lo ya? Seinget gue ya. Iya kan? Biar gua kelihatan laku aja, Bro. Nah, ada nggak misalnya lo mutusin nih, terus lo merasa nyesel, akhirnya lo minta balikan lagi, ada nggak? Ada sih. ada jujur. Kan kita ngomong jujur Iya, ya. benar. Ini masa lalu ya, nggak usah Iya. dibawa perasaan. Ya santai, nggak ada. Ya kan gue cuma ngingetin juga gitu. Ini direkam kan? Iya dong. Ya kalau ada apa-apa jadi ada rekamannya. Oh. Ada bukti. Ada bukti gitu. Oke. Nah intinya sih sebenarnya waktu itu gue pernah putus lah gue Ya. karena satu dan lain hal. Betul. Ada alasan tertentu. Berapa lama abis itu baru menyesal terus minta balikan lagi? Gak tahu, lupa deh. Pokoknya yang pasti pada saat berharap balik sama dia, terus kayak sampai nangis gitu gue. Nangis ke ceweknya? Enggak, nangis di depan komputer. Hah? Jadi zaman dulu udah ada apa namanya? Apa namanya? Ya gitu deh. Apaan? Foto. Ya foto, video Oke, gitu. iya. Kebersamaan gue sama dia gitu. Iya. Nah, pas gue lihat lagi terus kayak yang ya gue udah minta balikan sama dia gitu, tapi dianya nolak gitu. Karena harga diri, coy. Iya juga sih. Lo mutusin gue terus habis itu lo minta balikan. Gitu. Enggak, lo di tim Dimo apa di tim Yuno sih lo? Yang mana aja yang penting ribut ya? Iya, kalau maksudnya pada akhirnya sih ya udah pernah mengalami hal seperti Iya. itu gitu. Pernah juga mutusin cewek pada saat dia ulang tahun, pernah. Menyakitkan sih itu, gue tahu banget. Tapi gue Iya, itu sakit loh. harus melakukan hal itu. Tapi gitu. minta maaf nggak setelah itu? Karena sering terjadi seperti ini. Kan kalau putus tuh biasanya salah satu pihak yang tidak menerima ya. Ada salah satu pihak yang tidak menerima yang akhirnya itu bikin jadi apa ya? Itu akan muncul kembali gitu loh. Setelah beberapa lama itu akan jadi bentuk penyesalan atau bentuk. Jadi kayak kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri akhirnya. Oke. Gitu. Nah, pernah nggak meminta maaf gitu kayak pada saat ketemu gue meminta maaf dan gue memaafkan apa yang telah terjadi gitu loh. Pernah nggak sih? Enggak. Nggak pernah sama sekali berarti. Enggak. Ya. Gue kayak sidang mediasi ya. Kan kalau gue tuh iya pernah seperti itu. Maksudnya gimana? Iya maksudnya memaafkan. Ketemu sama mantan lu terus lu ngomong maafin ya gue mutusin lu. Enggak, maksudnya bukan ketemu waktu itu pada saat itu kita ketemu, maksudnya kita udah nggak kenapa, maksudnya udah Ya udah berteman nggak ada seperti hubungan. biasa. Ya. Terus kayak cuman ngomong doang, maafin ya yang waktu itu begini, maafin ya begini biar kita sama-sama semuanya enak nih, nggak ada yang merasa bahwa waktu itu lo beginiin gue gitu-gitu loh. Oh. Jadi pada saat kita bertemu, misalnya kita tidak pernah tahu kita bertemu di mana gitu misalnya, ya udah bertemunya ya biasa aja, udah nggak ada apa dendam, Ya. emosi, marah. Udah berteman gitu. lah ibaratnya gitu. Gue lupa sih no, tapi yang pasti sih seingat gue sih enggak ya. Maksudnya ketika ya udah ngalir aja begitu udah putus ya udah Ya udah putus. putus. Tapi ya temenan ya udah tetap berjalan gitu. Bukan berarti ketika udah putus terus akhirnya jadi jauh. Jadi jauh mungkin sebenarnya di awal-awal aja. Jaga jarak dulu sampai akhirnya ketemu momentum lagi untuk bisa baikan gitu. Baikan sebagai temen, maksudnya kan pasti dong lu sama mantan lu, Mbak, masa baru putus langsung, bro sehat, enggak dong, pasti butuh waktu dong, nggak mungkin gitu, Iya, pasti iya. butuh waktu. Nah, Betul. waktu itu biasanya yang ada yang panjang, ada yang pendek, sampai akhirnya bisa balik lagi temenan. Tapi begitu udah balik temenan, ya udah gitu. Bahkan beberapa kali juga ada cewek-cewek yang pernah jadian sama gua gitu kan. Mengecewakan gua gitu. Gue sih ngerasanya gitu ya, nggak tahu ya. Terus akhirnya tiba-tiba ya udah cewek-cewek itu yang minta balikan sama gue. Ada juga ada cewek yang minta balikan sama gue. ada? Ada cewek. Mana adanya? Ada. Oke, ada. Perasaan gue biasa aja dah.
Gua nggak berlebihan deh. Gua nggak berlebihan deh. Enggak. Nah berarti lebih banyak diputusin apa mutusin? Seinget gue sih lebih banyak mutusin. Ih, Enggak, bukan karena gua nyeres, bukan karena guanya gimana-gimana, emang aduh. itu mutusin karena lagi pacaran terus ada yang lebih cakep. Bukan. Tapi gue tahu kalau misalkan dia komunikasi sama cowok lain Iya. di luar sana dan dikasih tahu bentukan komunikasinya. Tuh cowok ngomong-ngomong kangen ke cewek gue. Coba kalau gue jadi lo, gimana perasaan gue? Perasaan gue dong. Nah iya kan gue ngomong apa tadi? Gimana perasaan gue? Ya gimana? Yaudah kita bacain komen dulu deh. Kok komen pertanyaan? Komen pertanyaan kita bacain pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama, kita langsung ke klarinet aja ya. Jadi klarinet yang di rumah sudah mengirimkan pertanyaan lewat Instagramnya. Iya. Wendy Cagur Televisi, dan ada beberapa pertanyaan dan kita akan pilih yang mau kita jawab. Ini yang pertama dari Veronica Tan 03. Kenapa kalau baru pacaran pas putus nangis? Pas udah nikah pengennya putus aja. Maksudnya pisah ya? Iya, pisah. Ini pertanyaan dari itu. Ini pertanyaan dari ceweknya Reza yang bawa uang kawin ya. Oh ini ternyata. Episode sebelumnya. Masih nyambung. Enggak. Ini berarti kan dia nanya kenapa kalau baru pacaran pas putus nangis. Pas udah nikah pengennya putus aja. Putus aja. Maksudnya pisah aja. Pisah. Kalau menurut lu? Nah, emang gitu ya enggak kan? Kalau gue kan enggak. Gue juga enggak. Kalau kenapa ya kalau tapi semuanya menurut gue tuh semua perpisahan sedih nggak sih? Iyalah. Nangis nggak sih? Iya. Mungkin ini beda ya. Kalau udah nikah tuh udah beda inian sih, maksud gue kayak beda nih konotasinya tuh beda kalau nikah Gak, sama. gini aja, simpel aja gini. Kalau orang baru pacaran ya Veronica, kalau orang baru pacaran ya itu sama aja kayak anak kecil dikasih permen baru, kasih es Ya. krim, lagi nikmatnya. Perkawinan itu adalah pacaran yang berulang. Pacaran ya. Kalau Pacaran kita seumur hidup ya. Ya, pacaran seumur hidup. Udah ada tanda tangan, Ya. udah ada harta gono gini, udah ada BPJS yang dipertahankan. Iya benar. Iya kan? Iya benar BPJS. Udah banyak loh, udah banyak pemikirannya. Lo nggak ikut BPJS ya? Nggak ada, dia nggak ada BPJS dia. Nah dia adanya BPKB doang. Itu juga lagi di ini kan, di sekolahin. Iya, lagi di sekolah juga. Buat anaknya kalau sakit juga. Intinya menurut gue kalau pacaran itu kenapa nangis? Karena kan masih ya, lo pacaran itu biasanya usia muda. Sementara kalau Emosinya masih pernikahan, labil. nah emosinya masih labil. Kalau pernikahan itu apa ya? Lu tuh udah ada stempel, udah ada ikatan yang lebih daripada pacaran. Pacaran ya lu bisa putus kapan aja. Ya. Tapi kalau pernikahan kan nggak bisa semudah itu untuk bilang, Betul. pisah dong. Gue kayaknya udah bosan sama lu, kita pisah yuk. Waduh, ada sih yang kayak gitu, ya Ya. kan? Dan kita juga ketika nikah kita udah disatukan oleh Tuhan. Betul. Nah, sementara kalau pacaran kadang-kadang kita masih disatukan oleh nafsu. Iya betul. Perbedaannya itu. Makanya gampang banget orang ngomong putus. Sampai ada lagunya kan? Apa tuh? Putus nyampah. Putus nyambung. Ini ngapain sih udah putus nyambung buat apa? Itu namanya nyampah. Ya biasa jangan Nyampah. Salah aja, gue perasaan nunjuk doang salah. Wah. Iya. Iya memang benar yang kata lo ngomongin tuh benar. Gak, intinya sih menurut gua sesimpel itu. Kalau lu pacaran ya udah, pacaran itu udah bentuk sama aja kayak bunga baru-barunya gitu, lagi mekar-mekarnya, lagi mencoba untuk terlihat indah gitu kan. Betul. Nah, kalau misalkan menikah itu kenapa lu mau pikirannya putus aja, berarti ada yang salah sama rumah tangga lu. Iya. Iya dong. Kalau mau pisah Iya, aja ya. apa-apa pisah. Sementara masih banyak pilihan lain, ada gado-gado. Ada karedok. Ada burger. Oh, sorry.
Pizzanya udah mulai ngantuk. Pizza. Pizza. Gitu. Oke. Pertanyaan Baca kedua. dari pusat.jasa.angkutan.sa. Bang, kalau kita udah rumah tangga mau putus dengan kejenuhan yang ada gimana dong, Bang? Oh, mau putus dengan kejenuhan. Maksudnya mau putus dengan kejenuhan, maksudnya mau Dia putus sedang- karena jenuh. No, nggak, dia sedang jenuh. Dia lagi jenuhnya. Dia di rumah tangganya ini dia lagi Iya, jenuh. Jadi lagi dia jenuh. memutusin si kejenuhannya ini gimana? Biar gak jenuh. Iya, biar nggak jenuh. Kalau gue sih ya, Selingkuh coba. jangan diikutin, jangan diikutin. Kalau sampai ketahuan sama pasangan lu, jangan. Biar lu nggak jenuh. Obrolin. Iya betul. Udah paling simpel adalah ngobrol. Kadang-kadang orang lupa, orang nikah, yang cowoknya sibuk kerja, yang ceweknya ngurus rumah, Iya. ya kan? Terus cowoknya pulang ke rumah capek, istrinya pengen ngobrol, cowoknya Betul. udah tidur. Ataupun sebaliknya, ceweknya sibuk masak, Iya. cowoknya udah pulang, minta disiapin kopi, misalkan. Itu kan sebenarnya contoh simpel doang. Jangan lihat kerjaannya loh, menurut gue. Iya. Lihat bagaimana kopi atau teh yang dihidangkan itu bisa membuka pembicaraan. Bener. Ngapain aja sih, kayak kita misalnya cuma duduk di depan, di teras. Iya. Gitu, ngobrol. Mulai dari situ biasanya ada obrolan apa segala macam. Tapi kan kalau sekarang tuh lebih banyak orang yang rumah tangga tuh lebih banyak kalau pulang ya udah sibuk dengan masing-masing misalnya. Sibuk sama gadget. Betul. Sibuk sama kesibukan sendirilah ibaratnya gitu. Betul. Kalau dibilang capek, sama-sama capek pasti. Iya. Yang cewek capek, yang cowok capek. Tapi gimana bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol walaupun sebentar. Tapi juga kita harus bisa ngeliat nih satu sama lain. Kapan momentum kita ngebahas Hal yang masalah berat. itu? Hal yang berat. Iya. Jangan suami pulang kerja capek, ya kan, mata kunang-kunang, kepala berat sebelah, sampai rumah langsung, Mas, anak-anak besok uang sekolah lo 3 bulan. Pecah pasti kepala. Harusnya tunggu. Jangan begitu suami sampai tempat tidur baru bersih-bersih, ya kan? Baru malah nempel dikit. Itu juga ubun-ubun. Belum seluruh kepala gitu, belum nempel banget. Udah tiba-tiba ngebahas itu. Tunggu gitu. Ya. Pasti akan bisa waktunya tuh dengan mengelus-ngelus. Sayang capek ya. Gimana kerjanya? Bukannya dengan itu dulu gitu. Gimana kerjanya? Capek ya? Semangat ya sayang. Ngomong-ngomong, anak kita 3 bulan belum bayar sekolah nih. Gue yakin cowok begitu dielus-elus gini, emosi tetap. Ngantuk, gue mau tidur. Ya setelah komunikasi, ya pokoknya komunikasi. Ya, pokoknya intinya komunikasi, ngobrol aja. Ya. Kalau jenuh udah pasti namanya hidup. Kan ada lagunya juga Rio Febrian kan. Iya, betul. Sayangku jenuh padamu. Iya. Lama sudah ku simpan Lama sudah. di dalam tahapan. Kau yang ambil, ku yang nabung. Selanjutnya dari Sawitri _an. Tips cepat move on setelah putus. Request lagu Sandiwara Cinta aja deh. Makasih loh Bang, WKWK. Tips cepat move on setelah putus apa ya? Sandiwara cinta direkaya. Sorry. Tipsnya Tips move apa? on setelah putus. Tergantung. Kalau lu orang yang gampang banget pacaran, gak bisa lama-lama sendiri, iya gampang banget pasti move on. Tapi kalau misalkan lu yang agak susah untuk membuka hati, membuka diri, nah itu Pasti yang lama. agak masalah tuh. Tapi Betul. tipsnya sih menurut gue, lakukan hal yang menyenangkan. Kalau misalkan kayak gue, misalkan gue begitu baru putus, atau misalkan gue ya putus lah ibaratnya gitu ya. Ya udah, gue menyenangkan diri sendiri. Misalkan belanja, jalan sama teman-teman cowok, bersenang-senang,
olahraga atau apapun itu sampai akhirnya siapa tahu dari apa yang kita lakukan tiba-tiba kita ketemu sama masalah baru. Ya iya dong. Kalau kita yang namanya pacaran kan bukan selamanya kesenangan. Iya. Pasti ada masalah gitu. Karena kita ketemu dengan orang yang berbeda. Betul. Kalau menurut gua, kalau lu mau gampang move on ya udah. Ada juga kan orang yang ngomong mantan ya udah dilupakan. Iya. Gak usah Ya, iya dikenang lagi gitu kan. Ya tapi ada juga orang yang berharap kembali gitu. Apa itu? Gila. Kan lu pernah di posisi Iya, itu. sorry. Gue juga pernah ya, sorry. Gak usah diingetin dong. Hah? Ini nggak nyambung nih orang dia. Gue nggak pernah dong. Emang enggak gue. Iya. Ini ngomongin gue. Kalau dari lo. Tips cepat move on, cari kegiatan, betul. Terus sama teman-teman. Terus jangan sendiri sih. Waktu itu soalnya kalau gue tuh nggak bisa sendiri. Jadi maksudnya kayak harus ada temen lah yang nemenin gitu. Iya. Untuk beberapa lama. Tapi setelah itu Betul. udah. Gitu. Iya, teman itu dibutuhkan ketika kita sendiri karena begitu kita pacaran, yaudah bye bye. Enggak, kalau gue enggak. Enggak. Bareng sama temen gue gitu. Ya cuma kan kalau kita dapetin pasangan yang nuntut banget untuk selalu bareng, kadang-kadang temen kan dilupain. Ya dong. Enggak, waktu itu enggak. Serius lu? Iya. Sama sekali lu? Iya, karena waktu itu soalnya kejadian sama gue itu jadi kayak ada salah satu temen gue yang memang selalu ngikut lah kemana-mana. Dari pihak dia, dari pihak gue gitu. Seserahan. Enggak, waktu itu ada kita Apa sih? bareng gitu. Oh, harus double date. Enggak double date, itu bukan yang temen gue sama temennya dia tuh nggak pacaran. Oh, oke. Cuman nemenin ditemenin aja. Oh, ya Allah. Ya. Ya Allah. Ya. Cuma nemenin aja sih. Oke, pertanyaan terakhir deh. Dari Opal Enduts, Bang Wen, Bu Ayu. Minta masukannya buat hubungan yang sedang tidak baik-baik ini. Apakah harus putus atau terus? Pakai Instagram fake lo ya? Fake account. Pantesan gambarnya telur ya. Gimana? Ya tidak baik-baiknya seperti apa dulu? Susah, Kenapa? kita nggak bisa ngomong. Masalahnya ada apa? Salahnya apa? Lo harus jelasin masalahnya ke kita detail. Iya. Kalau perlu jam kejadian jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Nggak sedetail itu. Ya biar tahu. Iya, biar sekalian kita sidik ya. Iya, pokoknya kita harus tahu dulu kenapa tidak baik-baiknya apa, atau dilarang orang tua, tidak ada apa, terus atau kayak salah satunya mengkhianati gitu. Yang bisa menentukan putus atau tidak putus adalah lu, karena lu yang tahu masalahnya seperti apa. Lu nyaman apa enggak? Kalau lu masih nyaman, jalanin. Selama masih hubungannya masih bisa dipertahankan. Terus menurut gua, selama lu masih pacaran, lu masih punya hak untuk bukan gonta-ganti pasangannya. Artinya lu Memilih yang terbaik. Karena begitu lu udah sign kontrak untuk menikah, walaupun tidak selamanya ketika kita menikah pasti akan bertahan, enggak juga, tapi paling tidak lu nggak akan semudah membalikan telapak tangan ketika memutuskan untuk gue capek, gue bosen, kita cerai yuk, kita putus yuk, misalkan itu pada saat menikah. Nggak mudah gitu loh. Benar. Jadi menurut gue kalau misalkan lo mau ngerasa cewek ini patut lo pertahankan, jangan cuma ngeliat buruknya aja ya. Bener. Lihat baiknya juga. Betul, gitu. Nah, karena makanya kadang-kadang juga ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika lo mencintai seseorang tanpa alasan, itu sesungguhnya lo udah mencintai dia sepenuhnya. Iya. Nah, ini akan diedit sama Uyeng nih, nanti ditayangin. akan ditayangin ya, buat sebagai promo gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Iya. Dan kalau misalnya kan kita harus lihat nih, kan semua orang pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Dia juga, gue rasa pasti punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin balik lagi ke komunikasinya mungkin lagi tidak berjalan dengan baik sampai akhirnya hubungannya tidak baik-baik aja gitu. Jadi simpelnya adalah kalau lo masih bingung, lo tanya hati terdalam lo mau putus atau mau terus. Kalau misalkan masih bingung juga,
Lu tanya orang-orang terdekat lo, masih bisakah hubungan kalian dipertahankan? Kalau Ya. masih bingung juga, mungkin saatnya lu datang ke klinik yang bahasan. Bener. Ya, itu aja udah. Bener. Itu simple. Oke, klarinet. Intinya sih sebenarnya mau putus, mau nyambung, mau mempertahankan itu semua keputusannya ada di lo semua. Ya, di tangan kalian masing-masing. Di tangan kalian masing-masing. Kalau misalkan masih bisa dipertahankan, komunikasi, obrolin baik-baik. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya sudah. Jangan dipaksakan daripada saling menyakiti, daripada Betul. akhirnya saling menyelingkuhi satu sama lain, saling diam-diam menemui mantannya masing-masing. Betul. Diam-diam nyaman dengan Orang kehidupan orang lain, ya kan? Jadi pada menyakiti dan akhirnya putusnya jadi nggak baik-baik, mendingan ya udah diputusin aja. Betul. Putusnya menyakitkan, nggak ada orang yang nggak mau. Kalau kata Ajis mau berat. Nggak, artinya sih siapa sih yang mau putus? Nggak ada yang mau putus. Iya. Kecuali dianya playboy atau dianya playgirl. Cuma pengen coba-coba tes-tes. Ah nggak seru, nggak asik, udah. Pergi. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang bisa kali ya itu terjadi ya. Kalau dulu kayaknya susah untuk orang nembak sama putus. Kalau sekarang mungkin kayak yang Lebih gampang kita ya. kayak nggak cocok ya udah putus. Kita nggak bisa jalan bareng ya udah putus. Tergantung orangnya sih. Oke. Ya. Kita pamit dulu di Clarissa FM kali ini. Terima kasih buat respon yang luar biasa sekali. Semoga bermanfaat obrolan kita dan Thank you.